Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Feni Salsa dengan NPM 222121082. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai hakikat menulis. Menulis adalah kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya. Menulis pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa atau verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Fungsi dan tujuan menulis itu diantaranya yang pertama, fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya, yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Yang kedua, fungsi instrumental, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Adapun manfaat dari menulis, yang pertama, menulis mengembangkan kecerdasan. Menurut para ahli psikolinguistik, menulis adalah suatu aktivitas kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntutan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek. Kemudian yang kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Berbagai aktivitas yang dilakukan penulis jika terus-menerus dilatih dengan sendirinya, maka dipastikan akan dapat memicu tumbuh kembang daya inisiatif dan kreativitas seorang penulis. Yang ketiga, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Penulis harus berani menampilkan pemikirannya, termasuk perasaan, cara pikir, dan gaya tulis, serta menawarkannya kepada orang lain. Yang keempat, menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Kemudian, faktor penyebab orang tidak suka menulis. Yang pertama, orang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis. Yang kedua, orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Kemudian yang ketiga, orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana menulis. Selanjutnya, pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama, menulis itu mudah. Kata sebagian orang, menulis itu mudah. Namun, menulis merupakan akumulasi kemampuan yang terdiri dari berbagai daya yang berkaitan dengan penguasaan persoalan kebahasaan, psikososial, tata tulis, dan pengetahuan tentang isi tulisan. Yang kedua, kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Dalam konteks ini, unsur-unsur mekanik menulis dan kebahasaan hanyalah sekedar alat yang digunakan untuk mengemas dan juga menyajikan isi karangan, sehingga pembaca tertarik dan mudah memahaminya. Yang ketiga, menulis itu harus sekali jadi. Tidak banyak orang yang dapat menulis sekali jadi, karena menulis adalah sebuah proses yang terdiri dari serangkaian tahapan. Yang keempat, orang yang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengajarkan menulis. Selanjutnya, mengenai hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa lain. Yang pertama yaitu hubungan menulis dengan menyimak. Melalui menyimak, penulis tidak hanya mendapatkan ide atau informasi yang diperlukannya. Pada saat yang bersamaan, ia akan menginspirasi cara pemilihan kata, penataan struktur sajian, serta pengorganisasian dan perangkaian gagasan yang menarik dan juga berguna dalam kegiatan menulis. Yang kedua, hubungan menulis dengan berbicara. Penyiapan menulis tak jauh berbeda dengan berbicara. Oleh karena itu, orang yang tulisannya tertata biasanya pembicaranya juga akan tertata. Yang ketiga, hubungan menulis dengan membaca. Membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan juga pembaca sebagai penulis. Penulis sebagai pembaca itu maksudnya adalah ketika kegiatan menulis berlangsung, si penulis akan membaca karangannya. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua berkaitan dengan pelbagai pendekatan menulis dan tahap prapenulisan. Dalam pelbagai pendekatan menulis terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada banyaknya atau frekuensi, kegiatan atau latihan. Semakin banyak atau sering latihan dilakukan, maka semakin tinggi pula kemampuan yang dicapai. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal bisa diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau
Masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya itu dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Yang keempat, pendekatan formal. Pendekatan formal mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Kemudian tahap pra penulisan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan atau inti permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Yang kedua, menentukan tujuan menulis. Tujuan penulisan ialah menghibur, menginformasikan, atau mempengaruhi sikap atau pendapat pembaca. Yang ketiga, memperhatikan sasaran karangan. Pada bagian ini, kita harus mengetahui dan memperhatikan siapa pembaca tulisan kita. Itu disesuaikan dengan tingkat sosial, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan pembaca. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi pendukung. Tanpa informasi yang memadai, maka tulisan yang dihasilkan akan dangkal dan tidak bermakna. Karena itu, penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian informasi sebagai bahan tulisan sangat diperlukan. Kemudian yang kelima, mengorganisasikan ide dan informasi. Sebelum mengarang, biasanya para penulis membuat rancangan karangan. Yang kerap biasanya disebut dengan kerangka karangan atau rancangan. Bagi penulis, kerangka karangan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, menghindari pengulangan penggarapan gagasan yang sama atau terlewatkannya gagasan-gagasan penting. Yang ketiga, membaca keseimbangan isi setiap bagian karangan, termasuk keluasan dan kedalamannya. Kemudian yang keempat, memudahkan penulis mencari bahan tulisan apabila informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya tidak mencukupi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.